Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Radi dengan NIM 30 dari 2103. Ingin menjelaskan tentang tugas final terkait dengan manajemen proyek. Adapun judul dari yang saya angkat yaitu implementasi sistem informasi manajemen proyek berbasis website. Ada 9 elemen yang akan saya bahas dalam penjelasan saya kali ini. Yang pertama itu adalah project scope management. Di dalam project scope management terdapat 5 poin, yaitu scope planning, scope definition, work breakdown struktur atau WBS, scope verification, dan scope control. Dalam scope planning terdapat 4 yang akan dibahas, yaitu objektif proyek. Objektif proyek itu berisi tentang menentukan tujuan utama dari implementasi sistem informasi berbasis web. Identifikasi pemangku kepentingan, yaitu menyusun daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi, penjadwalan waktu, dan menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Adapun anggaran, yaitu menentukan anggaran yang diperlukan untuk proyek secara keseluruhan. Dan yang kedua, scope definition, terdapat 3 poin, yaitu yang pertama kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait dengan proyek. Fitur sistem berisi tentang menentukan fitur dan fungsionalitas yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen proyek. Batasan dan kendala, yaitu menyusun daftar batasan dan kendala yang perlu diperhatikan selama implementasi. WBS terdapat 3, yaitu struktur kerja proyek. Struktur kerja proyek membuat WBS untuk memecahkan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Paket pekerjaan, yaitu menyusun paket pekerjaan yang akan ditangani oleh tim proyek. Alokasi sumber daya, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk setiap paket pekerjaan. Yang keempat, scope verification, terdapat 2 poin, yaitu pengujian. Pengujian di sini berisi tentang menyusun rencana pengujian untuk memastikan bahwa setiap fitur dari sistem informasi manajemen proyek berbasis web sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menerima pemangku kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses verifikasi untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen proyek memenuhi harapan yang mereka butuhkan. Yang kelima itu scope control, terdapat 3 poin, manajemen, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan berisi tentang menetapkan prosedur untuk pengelolaan perubahan ruang lingkup selama implementasi, pelaporan kemajuan, menetapkan metode pelaporan kemajuan kepada pemangku kepentingan, dan penanganan risiko. Berisi tentang menetapkan strategi untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi ruang lingkup proyek. Elemen yang kedua itu proyek time management, terdapat 3 poin, yaitu menyusun jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, dan pengontrolan perubahan jadwal proyek. Menyusun jadwal proyek terdapat 4 poin, yaitu identifikasi tugas dan kegiatan. Berisi tentang identifikasi semua tugas dan kegiatan terkait dengan implementasi sistem informasi manajemen proyek. Estimasi waktu diperlukan untuk setiap tugas dan kegiatan. Pembuatan diagram Gantt. Membuat diagram Gantt yang memvisualisasikan alur setiap tugas dan kegiatan, dan penjadwalan sumber daya. Menjadwalkan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tahap implementasi. 2. Monitoring jadwal proyek, terdapat 4 poin juga. Pertama itu pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan adalah melakukan pemantauan reguler terhadap kemajuan proyek sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pengelolaan risiko waktu, mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi jadwal dari proyek tersebut. Yang ketiga itu koreksi dini. Koreksi dini itu mengambil langkah-langkah korektif jika terjadi keterlambatan atau deviasi dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan komunikasi tim. Komunikasi tim itu meningkatkan komunikasi tim untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap batasan waktu dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang ketiga, pengontrolan perubahan jadwal proyek. Terdapat 4 poin juga, yaitu prosedur perubahan. Prosedur perubahan di sini berisi tentang menetapkan prosedur formal untuk mengajukan, meninjau, dan menyetujui perubahan jadwal. Yang kedua, pengaruh terhadap ruang lingkup. Menganalisis dampak setiap perubahan jadwal terhadap ruang lingkup proyek. Validasi pemangku kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan dalam validasi dan persetujuan setiap perubahan jadwal. Dan yang terakhir itu dokumentasi perubahan. Dokumentasi perubahan membuat dokumentasi yang lengkap tentang setiap perubahan yang telah disetujui dan mengkomunikasinya kepada tim proyek. Elemen yang ketiga yaitu project cost management. Terdapat 2, yaitu cost budgeting dan cost control. Di dalam cost budgeting terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu identifikasi biaya. Mengidentifikasi sebuah biaya yang terkait dengan implementasi sistem informasi berbasis website tentang manajemen proyek. Estimasi biaya, menentukan estimasi biaya untuk setiap komponen proyek termasuk perangkat lunak, sumber daya, manusia, peralatan, dan juga yang lainnya. Pengembangan anggaran,
Buat anggaran proyek yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan semua sistem informasi manajemen proyek. Pengidentifikasian cadangan. Menetapkan cadangan biaya untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul selama implementasi. 2. Cost control. Di dalam cost control kita akan bahas yaitu pemantauan biaya. Pemantauan biaya melakukan pemantauan secara teratur terhadap biaya yang terjadi selama implementasi proyek, perbandingan dengan anggaran. Membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi deviasi dan menilai kinerja keuangan proyek. Analisis varian. Menganalisis varian biaya dan mengidentifikasi penyebab perbedaan antara biaya aktual dan yang telah dianggarkan. Tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan signifikan dari anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan yaitu menyusun prosedur untuk mengelola perubahan biaya yang mungkin timbul selama implementasi proyek. Yang keempat yaitu Project Human Resource. Terdapat 4, yaitu 1. Perencanaan sumber daya manusia, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan tim, dan manajemen tim. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 3, yaitu analisis kebutuhan sumber daya, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk implementasi sistem informasi manajemen proyek. Yang kedua, pembentukan tim. Pembentukan tim itu menyusun rencana pelatihan yang menentukan anggota tim yang diperlukan, kualifikasi yang diinginkan, dan tanggung jawab dari masing-masing tim. Dan yang ketiga itu perencanaan pelatihan. Menyusun rencana pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tim yang relevan dengan teknologi dan proses proyek. Yang kedua, pengadaan sumber daya manusia terdapat 2, yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi itu melakukan rekrutmen dan seleksi anggota tim sesuai dengan kebutuhan yang telah dicari. Yang kedua itu kontrak dan pengadaan eksternal. Menetapkan kontrak dan pengadaan sumber daya eksternal jika diperlukan, seperti konsultan ataupun juga kontraktor. Yang ketiga, pengembangan tim. Terdapat 2, itu pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada tim. Peningkatan keterlibatan, yaitu membangun semangat tim dan meningkatkan keterlibatan melalui aktivitas pembinaan dan pembentukan tim. Yang keempat, manajemen tim. Terdapat 3, yaitu penetapan peran dan tanggung jawab. Menetapkan dengan jelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Komunikasi tim, yaitu meningkatkan komunikasi dengan dalam tim dengan pemangku kepentingan lainnya, konflik dan penyelesaian masalah. Mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah dalam tim dengan cepat dan secara efektif. Elemen yang kelima itu Project Risk Management. Terdapat 5, Risk Management Planning, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, Risk Monitoring, and Control. Dalam Risk Management Planning terdapat 3, yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama implementasi sistem informasi manajemen proyek, pengukuran dan prioritas risiko. Menilai dampak dan probabilitas setiap risiko untuk menentukan tingkat risiko yang terjadi. Yang ketiga itu perencanaan respon risiko. Menyusun rencana respon untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Qualitative Risk Analysis. Terdapat 3, itu penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif menggunakan metode seperti matriks risiko untuk menilai tingkat dampak dan probabilitas setiap risiko yang terjadi. Peringkat risiko. Memberikan peringkat risiko berdasarkan hasil analisis kualitatif. Yang ketiga, identifikasi risiko tambahan. Mengidentifikasi risiko tambahan yang mungkin muncul selama proyek. Quantitative Risk Analysis. Ada 3, itu pengukuran kuantitatif. Pengukuran kuantitatif menggunakan teknik seperti analisis sensitivitas atau simulasi untuk mengukur dampak finansial dari risiko. Estimasi kerugian potensial. Menentukan estimasi kerugian potensial yang dapat terjadi jika risiko terwujud. Yang ketiga itu penetapan toleransi risiko. Menetapkan batasan toleransi risiko yang dapat diterima oleh proyek. 4, Risk Response Planning. Terdapat 3, yaitu yang pertama pemilihan strategis respon. Menentukan strategis respon untuk setiap risiko seperti menghindari, mentransfer, mengurangi, atau menerima risiko. Menyusun rencana kontingensi. Menyusun rencana kontingensi untuk risiko-risiko tinggi yang memerlukan tindakan cepat jika terjadi. Pemberdayaan tim. Memberdayakan anggota tim untuk mengimplementasikan respon risiko yang telah ditetapkan. 5, Risk Monitoring and Control. Terdapat 4, yaitu yang pertama pemantauan risiko.
Pemetuan risiko melakukan pemetuan terus-menerus terhadap risiko selama siklus proyek terjadi. Yang kedua, evaluasi efektivitas respon. Menilai sejauh mana respon risiko yang telah diimplementasikan, kemudian berhasil mengurangi dampak atau probabilitas risiko. Ketiga, update dan komunikasi. Memperbaharui rencana risiko dan berkomunikasi secara teratur dengan pemangku kepentingan terkait status risiko. Keempat, pelaporan kemajuan. Memberikan laporan kemajuan terkait manajemen risiko kepada pihak yang berkepentingan. Elemen yang keenam yaitu Project Communication Management. Terdapat 4. Yang pertama, Communication Planning. Yang kedua, Information Distribution. Yang ketiga, Performance Reporting. Dan yang keempat, Manage Stakeholder. Yang pertama, di dalam Communication Planning terdapat 3, yaitu identifikasi pemangku kepentingan. Yaitu menentukan siapa saja pemangku kepentingan proyek, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, analisis kebutuhan komunikasi. Menganalisis kebutuhan komunikasi setiap pemangku kepentingan terkait implementasi sistem informasi manajemen proyek. Ketiga, pembuatan rencana komunikasi. Menyusun rencana komunikasi yang mencakup jenis, frekuensi, dan metode komunikasi yang akan digunakan nantinya. Yang kedua, informasi distribusi terdapat 3. Yang pertama, pembuatan materi komunikasi. Pembuatan materi komunikasi itu membuat materi komunikasi seperti laporan proyek, presentasi, dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, pengaturan distribusi informasi. Menetapkan mekanisme distribusi informasi termasuk alat atau platform yang akan digunakan nantinya. Dan yang ketiga, pemberian akses. Memberikan akses yang tepat kepada pemangku kepentingan terkait dengan informasi yang relevan. Yang ketiga, reformment reporting. Terdapat 3 itu. Yang pertama, pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan itu melakukan pemantauan kemajuan proyek secara berkala nantinya. Dan yang kedua itu pembuatan laporan kinerja, menyusun laporan kinerja proyek yang mencakup penyelesaian, perubahan maupun dengan isu-isu kritis nantinya. Itu yang lainnya. Yang ketiga adalah presentasi hasil, yaitu menyelenggarakan pertemuan atau presentasi untuk menyampaikan hasil dan perkembangan proyek kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, manage stakeholder. Ada 3 itu. Yang pertama, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Membangun dan menjaga komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan proyek. Penanganan keluhan dan masukan. Mengatasi keluhan atau masukan dari pemangku kepentingan dengan cepat dan efektif. Dan yang terakhir itu pendekatan proaktif. Mengadopsi pendekatan proaktif dalam menjaga keterlibatan pemangku kepentingan sepanjang proyek dilakukan. Elemen yang ketujuh itu Project Quality Management. Terdapat 3 yaitu Quality Planning, Quality Assurance, dan Quality Control. Di dalam Quality Planning terdapat 3 yaitu penentuan standar kualitas, yaitu menetapkan standar kualitas yang harus dicapai oleh implementasi sistem informasi manajemen proyek. Identifikasi kriteria kualitas, yaitu mengidentifikasi kriteria kualitas untuk setiap komponen proyek termasuk perangkat lunak, termuka, pengguna, maupun fungsi lainnya. Pembuatan rencana kualitas. Menyusun rencana kualitas yang mencakup langkah-langkah dan metode pengukuran untuk memastikan kualitas proyek. Yang kedua, quality assurance terdapat 3, yaitu pertama, audit proses. Audit proses itu merupakan audit terhadap proses-proses yang terlibat dalam implementasi sistem informasi manajemen proyek. Dan yang kedua itu pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan kepada tim terkait dengan praktik-praktik terbaik dan standar kualitas yang telah diterapkan. Yang ketiga itu penyusunan dokumentasi. Memastikan bahwa semua proses dan kegiatan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, quality control terdapat 4 poin, yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu melakukan pengukuran untuk memastikan bahwa hasil implementasi sesuai dengan standar kualitas. Pengujian sistem, melakukan pengujian perangkat lunak dan fungsionalitas sistem informasi manajemen proyek secara menyeluruh. Yang ketiga, inspeksi produk, melakukan inspeksi terhadap deliverable proyek untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan kualitas. Yang itu perbaikan proses, mengidentifikasi peluang perbaikan pada proses-proses yang mungkin mengakibatkan penurunan kualitas dan mengimplementasikannya. Elemen yang ke-8 yaitu Project Procurement Management. Ada 6 yaitu Procurement Planning, Solicitation Planning, Contest Solicitation, Source Selection, Contract Administration, dan Contract Closure. Di dalam Procurement Planning terdapat 3 yaitu identifikasi kebutuhan pengadaan, yaitu menetapkan kebutuhan pengadaan baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, atau jasa terkait implementasi informasi proyek. Yang kedua itu penentuan jenis kontrak, menentukan jenis kontrak yang paling sesuai untuk kebutuhan pengadaan proyek. Dan yang ketiga itu penyusunan rencana pengadaan.
Menyusun rencana pengadaan yang mencakup proses-proses, tahapan, maupun juga dokumen yang akan diperlukan. 2. Solicitation planning. Terdapat 3. Yang pertama itu pengembangan dokumen pengadaan. Menyusun dokumen pengadaan termasuk spesifikasi teknis, syarat-syarat kontrak, maupun juga kriteria evaluasi. Yang kedua itu penentuan metode pengadaan. Menentukan metode pengadaan yang akan digunakan seperti tender terbuka atau negosiasi terbatas. Yang ketiga, penjadwalan kegiatan pengadaan. Menjadwalkan tahapan-tahapan pengadaan termasuk waktu untuk persiapan dokumen dan pelaksanaan proses pengadaan. 3. Conduct solicitation. Terdapat 3 itu. Yang pertama, pelaksanaan proses pengadaan. Mengeksekusi proses pengadaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kedua itu evaluasi dan penilaian penawaran. Yaitu menilai dan mengevaluasi penawaran yang diterima dari calon penyedia. Yang ketiga itu negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak itu jika diperlukan untuk melakukan negosiasi dengan calon penyidik untuk mencapai persetujuan yang optimal. Kemudian itu short selection terdapat 3. Yang pertama, penetapan pemenangan pengadaan, yaitu menentukan penyedia yang memenuhi persyaratan dan memiliki penawaran terbaik. Yang kedua, pemberitahuan pemenang, memberikan pemberitahuan resmi kepada penyedia yang terpilih. Yang ketiga, penyusunan kontrak, menyusun kontrak resmi dengan pemenang pengadaan. Yang kelima, contract administration, terdapat 3. Pertama, pemantauan kinerja kontraktor, melakukan pemantauan terhadap kinerja kontraktor selama pelaksanaan proyek. 2. Penanganan perubahan kontrak, mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama implementasi sistem informasi manajemen proyek. Yang ketiga, pembayaran dan penagihan, memastikan bahwa semua proses pembayaran dan penagihan sesuai dengan ketentuan kontrak. 6. Kontrak closure, terdapat 3. Yang pertama, evaluasi kinerja, melakukan evaluasi kinerja penyedia setelah penyelesaian proyek. 2. Penyelesaian administrasi, yaitu menyelesaikan semua dokumen administratif terkait dengan kontrak. Yang ketiga, penutupan kontrak, yaitu menutup kontrak setelah memastikan bahwa semua kewajiban dan semua persyaratan telah terpenuhi. Dan elemen ke-9 atau elemen terakhir yaitu project quality management, terdapat 9. Itu yang pertama, identifikasi dan definisi tujuan proyek, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, pengadaan dan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis risiko dan manajemen risiko. Yang kelima, implementasi sistem informasi manajemen proyek. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian proyek. Yang ketujuh, pelaporan dan komunikasi. Yang kedelapan, evaluasi proyek dan pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah penutup proyek. Yang pertama, identifikasi dan definisi tujuan proyek, yaitu mendefinisikan secara jelas tujuan dan keperluan dari implementasi sistem informasi manajemen proyek. Aktivitasnya itu menyusun dokumen visi dan lingkup proyek yang mencakup tujuan utama, kebutuhan pengguna, dan batasan proyek. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan berupa mengembangkan rencana proyek yang merinci langkah-langkah, sumber daya, dan juga waktu yang dibutuhkan. Aktivitas menyusun rencana manajemen proyek mencakup rencana lingkup, waktu, biaya, sumber daya, dan juga kualitas. Yang ketiga, pengadaan dan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan pengadaan yang diperlukan untuk proyek. Aktivitas yaitu mengidentifikasi dan merekrut tim proyek serta mengelola proses pengadaan dan kontrak jika diperlukan. Yang keempat, analisis risiko dan manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Aktivitasnya yaitu menyusun rencana manajemen risiko dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko selama seluruh siklus proyek. Yang kelima, implementasi sistem informasi manajemen proyek, melaksanakan semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen proyek berbasis web. Aktivitasnya itu pengembangan dan pengujian perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan migrasi data jika diperlukan nantinya. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian proyek, melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan proyek dan mengidentifikasi perubahan atau masalah yang mungkin timbul nantinya. Aktivitasnya itu melaksanakan sistem pemantauan kinerja proyek, analisis varian, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan nantinya. Yang ketujuh, pelaporan dan komunikasi, menyampaikan informasi kemajuan dan status proyek kepada pemangku kepentingan. Aktivitas menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan, rapat, status proyek, dan komunikasi secara efektif dengan tim dan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, evaluasi proyek dan pembelajaran, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang tersesuai dan mengevaluasi penyampaian tujuan. Aktivitas menyusun evaluasi proyek, melakukan sesi pembelajaran, dan mendokumentasikan pembelajaran yang dapat diterapkan pada proyek berikutnya. Dan yang kesembilan itu penutupan proyek, menyelesaikan semua kegiatan proyek dan menutupnya secara resmi,
Aktivitasnya itu menyusun dokumen penutupan proyek, mengarsipkan semua data proyek, dan melakukan evaluasi retrospektif. Baiklah, sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.